Halo sobat, selamat pagi buat teman-teman semua. Gimana di kabar hari ini? Semoga kalian disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kali ini gua akan ungkap berita-berita viral yang lagi viral dan lagi viralnya lagi di jagat maya. Jadi buat teman-teman semua, jangan khawatir dikarenakan Bang Dendi akan menemani kalian semua. Nah, kali ini gua akan mereaction lagi guys, yaitu yang berjudul nih, Gempar, netizen bongkar Gergio selingkuh, Sarwenda kena karma instan usai dijolimi Ruben. Ada apa lagi ya dengan perseteruannya sekarang, yaitu Sarwenda dan Gio ya. Yang untuk dari sumbernya yaitu dari Hello Entertain. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah nyempetin waktunya dan mampir di channelnya Bang Dendi. Dikarenakan Bang Dendi akan menemani kalian semua, mari kita langsung saja eksekusi ke video tersebut. Oke guys, jangan lama-lama, gaskin. Nah, ini energinya mulai berbalik. Sambil dikopian buat teman-teman semua, jangan lupa sambil ngopi biar nontonnya gak gagal paham, oke? Dan ini adalah karma pertama yang akan dirasakan oleh artis S. Karma berikutnya akan datang dalam bentuk bisnis yang goyah. Badai persoalan tampaknya enggan beranjak dari kehidupan Sarwenda setelah perseteruan panas mengenai hak asuh anak dengan mantan suaminya, Ruben Onsu. Kini, seorang netizen yang budiman dengan akun @nitinizaradiri membongkar fakta mengejutkan mengenai Giorgio yang dituding sengaja berselingkuh dan sudah memiliki kekasih baru di kawasan Jakarta Selatan. Pria yang dicap hanya menumpang hidup tersebut dinilai mulai lelah dengan drama hukum Sarwenda sehingga memilih mencari pelabuhan baru yang lebih tenang. Pengkhianatan ini disebut sebagai bentuk karma pertama yang harus dituai Sarwenda akibat energinya yang dinilai negatif karena kerap menghina dan menjauhkan anak-anak dari Ruben. Meski Sarwenda berusaha berpura-pura kuat di media sosial, perselingkuhan Giorgio ini diprediksi tetap menghancurkan harga dirinya sebagai seorang ratu. Dampak kekecewaan mendalam tersebut bahkan disebut mulai menyerang kondisi kesehatan mental hingga membuat fisiknya mengalami psikosomatik. Benarkah J. Chow Mokondo punya kekasih baru di bulan Juli, bikin artis S patah hati? Nah, saya akan jawab pertanyaan ini menggunakan ilmu Niteni Seratiri. Publik melihat G ini sebagai pendamping setia artis S, tapi dibalik senyuman dan konten mesra yang mereka bagikan, khususnya di live streaming ya saat mereka jualan, ini ada bisikan yang mulai terdengar ya, bahwa G. Chow Mokondo ini mulai menemukan pelukan baru. Nah, kemudian bagaimana dengan artis S? Ratu yang dulu tidak terkalahkan, kini mulai kehilangan kendali. Jadi saya akan bedah ya 5 fakta berdasarkan ilmu Niteni Seratiri. Ini yang menarik ya. G ini katanya Chow Mokondo, dan ini bukan kebetulan ya. Saya sebut ini adalah profesi, sedangkan cinta baginya adalah strategi. G ini lahir tanggal 21 Desember Ini hari Selasa ya. Net U-nya 12, angka jiwanya 3. 3 adalah Tribuana, simbol komunikasi, daya tarik, dan kemampuan beradaptasi dengan siapapun. Tapi angka 3 itu juga angka Mokondo klasik. Nah, buat yang belum tahu ya, ciri-ciri cowok Mokondo ini, pertama, suka tampil di panggung orang lain. Yang kedua, dia itu nggak punya kandang sendiri. Yang ketiga, selalu mencari pelabuhan baru, terutama yang lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih mudah diatur, karena dia sifatnya oportunis. Nah, dalam serat centini, itu ayam tanpa kandang bakal mampir ing saben omah. Ayam tanpa kandang akan singgah di setiap rumah. Dan artis S, dengan segala kekayaan dan popularitasnya, itu adalah kandang terbaik yang pernah G temui. Tapi ingat ya, ayam itu nggak pernah puas dengan satu kandang.
Jadi kalian bisa perhatikan ya jejak digital beberapa minggu yang lalu sebelum konflik ini viral, ekspresi dari G ini sudah mulai beda. Sekarang saya analisa artis S ya, yang lahir hari Selasa, Neptu 12, angka jiwanya 1. 1 adalah Eka Purusha, kepemimpinan sejati. Tapi angka 1 juga adalah angka kesepian. Artis S adalah ratu yang membangun kerajaannya sendiri. Tapi ratu sering kehilangan perhatian di istananya sendiri. Nah, inilah celahnya. Ketika artis S terlalu sibuk dengan kerajaannya, bisnis, konten, konflik hukum, perseteruan dengan mantan suaminya, G ini mungkin merasa diabaikan. Tapi saya ungkap ya di sini, artis S ini tidak akan jatuh karena cinta, dia akan jatuh karena egonya, perasaan bahwa dia tidak cukup berharga untuk dipertahankan. Ini adalah pukulan terbesar bagi seorang ratu ya. Nah, G ini, Mokondo, itu saya analisa punya kekasih baru ya. Ada beberapa tanda mulai terlihat di media sosial. Pertama, G ini mulai jarang muncul ya di konten artis S. Bahkan mungkin minggu ini tidak pernah sama sekali. Kemudian, wow, sekarang drama apa lagi yang dibikin oleh Sarwenda dan Gio ya guys ya? Di video yang barusan gue lihat dan gue simak, ternyata ya itu si Mokondo itu udah mungkin lelah lah gitu ya mengikuti drama-drama Sarwenda gitu kan, hingga dia berpaling ke wanita-wanita yang lain gitu kan. Nah, jadi menurut teman-teman semua gimana tuh? Coba bantu ramaikan dan komen di sininya guys ya. Siapa tahu gitu kan, kita ramaikan dengan artis Mokondo ini, cowok satu ini biasanya kerap gempar apa gimana gitu. Sekarang terbukti seperti apa tuh ya? Oke, mari kita lanjutkan lagi. artis S ini terlihat lebih sering sendiri dalam beberapa unggahan terakhir. G, cowok Mokondo, itu terlihat lebih sering bersama teman-teman baru tanpa artis S. Nah, nanti bisa cek ya di area Jakarta Selatan. Mungkin netizen bisa menelusuri ya. Biasanya G, cowok Mokondo ini berkeliaran di area sana. Dan dia sedang berdampingan dengan seseorang yang baru. Silakan tugas netizen untuk menginvestigasi langsung. Dalam syarat kekayuan, sing golek panggonan anyar, biasanya sing kesel karo panggonan lawas. Yang mencari tempat baru, biasanya yang lelah dengan tempat lama. G, cowok Mokondo ini lelah ya dengan drama artis S, dan dia sedang mencari pelabuhan yang lebih tenang. Nah, pertanyaannya, artis S ini akan patah hati? Nah, saya analisa tidak ya. Jadi artis S ini tidak akan patah hati karena cinta. Dia akan patah hati karena harga diri. Karena seorang Mokondo yang dia angkat telah memilih orang lain. Nah, kalau benar ya G ini punya kekasih baru, artis S ini pasti akan berpura-pura kuat. Jadi nggak ngaruh lah ya kelihatannya dari luar, tapi dari dalamnya, wah, dia mengalami kekecewaan yang mendalam. Dia akan kena psikosomatik dan kulitnya itu akan berbeda. Dia akan marah, bukan sedih ya, karena dalam nitanya serat diri, sing lara atine bakal lara senjata. Yang sakit hatinya akan sakit seluruh tubuhnya. Nah, artis S ini telah menebar energi negatif selama berbulan-bulan ya, melalui hinaan, tuduhan, dan ikut campur urusan mantan suaminya dan memisahkan ya anak dengan bapak kandungnya. Nah, ini energinya mulai berbalik ya. Kalau saya prediksi, G ini benar-benar pergi ya. Dan ini adalah karma pertama yang akan dirasakan oleh artis S. Karma berikutnya akan datang dalam bentuk bisnis yang goyah, hubungan yang retak, dan publik yang semakin menjauh. Dalam syarat centini, sing nandur hari bakal panen eri. Yang menanam duri akan menuai duri. Nah, bagaimana dengan pendapat netizen? Menurut kalian, apakah G, cowok Mokondo ini benar-benar punya kekasih baru? Nah, kalau kalian menjadi artis S, ditolak oleh mantan suami, lalu dikhianati oleh kekasihnya,
apa yang akan kalian rasakan? Nah, apakah kalian percaya bahwa ini adalah karma yang mulai datang kepada artis S ini? Silakan ya, tulis jawaban kalian di kolom komentar sekarang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue bilang juga apa ya, sekarang Giorgio Antonio membuktikan cintanya kepada Sarwenda. Pasang badan, dia langsung nyampein pesan sama masyarakat ya pas lagi live di salon. Katanya kagak usah ngasih komentar negatif lagi sama Sarwenda. Kagak usah Oke guys, jadi si cowok Mokondo ini gitu ya, udah mulai lelah dengan kehidupannya yang drama dengan Sarwenda gitu kan ya. Dan dia bilang juga banyak gitu kan, netizen pasti lebih paham dan lebih tahu. Jadi buat teman-teman semua, coba bantu ramaikan di sini juga ya, di kolom komentarnya yuk gitu. Nah, videonya dari gua segitu dulu aja. See you next time di video-videonya terbaru, oke? Dan bila mana ada perkataan gue yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Ya udah, kita cekin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.